Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya bidan AC yang bertugas pada hari ini. Baik, kalau boleh tahu, alasan Ibu datang ke sini apa ya, Bu? Saya mau memeriksakan kehamilan saya, Bu. Lalu keluhan Ibu apa nih ke Ibu? Saya merasa sering kencing itu, Bu. Baik, apakah Ibu pernah memeriksakan kehamilan Ibu sebelumnya? Pernah, tapi di tempat kerja suami saya lama. Seperti itu. Baik, Bu. Apakah Ibu punya buku KIA nih, Ibu? Ada nih, Bu. Saya lihat ya, Bu. Ada, Bu. Baik, Ibu. Di sini saya akan bertanya. Nama Ibu siapa? Suaminya, Bu. Misalnya. Nama lengkapnya Ibu? Suaminya Saimah. Umurnya Ibu? 26 tahun, Bu. Suku bangsa Ibu? Indonesia. Agamanya Bu? Kristen. Pendidikannya Ibu? SMA. SMA ya, Bu? Ada, Bu. Alamat rumahnya Ibu? Desa Ketambahan, Bu. Ibu sering siapa nih ke sini, Bu? Sama adik saya. Adiknya. Apakah ada nomor telepon rumah, Bu? Tidak ada, Bu. Nomor HP Ibu handphone? Ada. Berapa, Bu? 81 24 24 64 64 11 11 55 55. 9. Baik Ibu, apakah Ibu bekerja? Tidak, itu, Bu, saya di rumah saja. Eh, Boleh saya tahu siapa nama suaminya Ibu? Pak Nandan, itu, Bu. Nama lengkapnya, Bu? Nanda Wanda. Umurnya berapa nih, Bu? 27 tahun. Beda 1 tahun ya, Bu. Enggak, Bu. Suku bangsa Indonesia ya, Bu. Enggak. Agamanya Kristen, Bu. Kristen. Pendidikan Bapak, Bu? SMA itu, Bu. Ah, pekerjaannya nanti, Bu? Wira swasta, Bu. Wira swasta. Alamat rumahnya, Bu? Desa Ketambahan, Bu. Nomor telepon rumahnya? Sama nih, Bu. Nomor telepon rumah tidak ada, Bu. Ada. Nomor HP-nya, Bu? Sama saya, Bu. Tempat kerjanya si Bapak, Bu? Di mana? Di Desa Sawang. Nomor telepon tempat kerjanya, Ibu? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat menstruasi Ibu. Kalau boleh saya tahu, pertama kali Ibu menstruasi umur berapa, Ibu? 14 tahun, Bu. 14 tahun. Untuk menstruasinya itu teratur atau gimana, Bu? Teratur, Bu. Lancar aja, Bu, ya. Ini, Bu. Untuk lamanya Ibu menstruasi itu, Bu, berapa hari, Bu? 7 hari, Bu. 7 hari. Apakah pada saat Ibu menstruasi itu merasakan nyeri gitu, Bu, pada sisian kemanten? Jarang-jarang tuh, Bu. Ibu pada saat menstruasi itu berapa kali mengganti pembalut, Bu? 3 kali minimal. Penuh ya, Bu? Iya, Bu. Boleh saya tahu apa Ibu masih ingat hari pertama Ibu mens itu, Bu? Kalau nggak salah 4 April itu, Bu. 4 April. Berarti
ibu perkiraannya tuh persalinannya itu perkiraan persalinannya ibu tuh 11 Januari nih ibu nih 2021. Nah ini ibu selanjutnya niki pernikahan keberapa nih bu? Yang pertama nih bu. Yang pertama nih. Status pernikahannya ibu sah bu. Sudah ada akte pernikahan itu ibu? Sudah ada bu. Lama pernikahannya udah berapa tahun itu ibu? 2 tahun itu bu. 2 tahun. Jumlah anaknya bu, ini kehamilan pertama saya nih bu, berarti baru anak pertama ya bu ya. Baik ibu, di sini saya akan menanyakan riwayat kehamilan ibu. Sebelumnya ibu sudah pernah memeriksakan kehamilannya di mana nih sih? Di daerah tempat kerja suami saya lama bu, di bidan wayan namanya. Di bidan itu apa saja yang sudah diperiksa nih ibu? Di sana saya ditanyai tentang biodata, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, dan juga riwayat kehamilan dan juga riwayat laktasi. Lalu saya diminta untuk melakukan USG ke dokter dan juga pemeriksaan lab. Terus di dokter saya melakukan USG dan juga pemeriksaan lab. Pemeriksaan labnya itu ada pemeriksaan HB, protein urin dan juga reduksi urin. Untuk pemeriksaan HB-nya itu hasilnya bagaimana sih bu? Untuk pemeriksaan HB-nya hasilnya normal. Untuk protein urin dan reduksi urinnya negatif itu bu. Berarti bu pas pemeriksaan itu baik-baik aja nih bu, tidak ada kenapa-napa. Gerakan janin yang dirasakan pertama kali itu kapan itu ibu? Pada umur 16 minggu bu. 16 minggu. Apa ibu merasakan setiap 24 jam itu normal itu bu atau bagaimana? Merasakan tapi belum terlalu kuat itu bu, dan juga jarang-jarang. Menanyakan tanda-tanda bahaya yang pernah dirasakan oleh ibu pada trimester 1 sampai trimester 3. Jika ibu merasakan keluhan yang saya sampaikan, ibu mohon bilang iya ibu nggih. Ibu nggih. Pada trimester 1 apa ibu pernah mual muntah berlebihan itu ibu? Pernah bu. Suhu badan meningkat ibu? Tidak bu. Nah. Kotoran berdarah ibu? Tidak bu. Nah. Nyeri perut itu bu? Tidak bu. Sudah kencing atau sakit saat kencing itu? Tidak bu. Nah. Keputihan yang berlebihan, bau dan gatal bu? Tidak bu. Perdarahan? Tidak bu. Nah. Tapi pada trimester 1 bu normal ya bu, cuman mual muntah saja. Untuk trimester 2 dan 3 nya nih apa ibu pernah demam bu? Tidak bu. Tidak. Kotoran berdarah? Tidak bu. Bengkak pada muka ataupun tangan itu bu? Tidak bu. Varises? Tidak bu. Gusi berdarah yang berlebihan? Tidak bu. Keputihan yang berlebihan, bau gatal? Tidak bu. Keluarnya air ketuban bu? Tidak bu. Pendarahan? Tidak bu. Nyeri perut? Tidak. Nyeri ulu hati? Tidak. Sakit kepala yang hebat? Tidak bu. Pusing ibu? Jarang-jarang itu bu. Cepat lelah itu ibu? Iya. Mata berkunang-kunang? Tidak bu. Tidak. Baik ibu, selanjutnya saya akan menanyakan keluhan umum yang ibu rasakan. Jika ibu merasakannya, ibu bilang iya ya bu ya. Iya bu. Pada trimester 1 ibu sering kencing? Iya. Kencing. Mengidam itu ibu? Iya bu. Mengidam.
keringat bertambah? Tidak, Bu. Pusing Ibu? Tidak, Bu. Keluhan lidah berlebihan? Tidak, Bu. Mual muntah Ibu? Tidak, Bu. Keputihan meningkat? Tidak, Bu. Pada trimester tadi, pada semester pertama ya Bu ya. Sekarang saya akan menanyakan pada trimester 2 dan 3. Apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan keluhan sekarang pada wajah niku flek niku Bu? Tidak, Bu. Flek hitam niku? Tidak gitu nggih. Apa Ibu pernah merasakan keluar keringat pada kaki ataupun tangan atau di sela kaki niku Bu? Tidak, Bu. Ya. Apa sekarang Ibu kehamilan sekarang ini terdapat perut mas niku Bu, apa namanya tuh, kayak putih-putih, terdapat putih ataupun hitam di perut Ibu niku? Tidak, Bu. Tidak. Isi berdarah Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Kram pada kaki? Tidak, Bu. Sakit punggung bagian bawah dan atas niku Bu? Tidak, Bu. Sering kencing niku Ibu? Iya, Bu. Sering kencing deh. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan Ibu. Seperti apakah Ibu pernah menderita seperti penyakit jantung? Tidak, Bu. Tidak. Terinfeksi TORS niku Ibu? Seperti apa nih, Bu ya? Penyakit TORS ini adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada kehamilan Ibu, seperti penyakit sifilis, campak rubella niku Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Apa Ibu mengalami diabetes, diabetes mellitus ataupun kencing manis niku Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Penyakit asma niku Ibu? Tidak, Bu. Tidak. TBC? Tidak, Bu. Hepatitis niku Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Epilepsi ataupun kejang niku Ibu? Tidak, Bu. Penyakit PMS, penyakit menular seksual niku Ibu? Tidak, Bu. Riwayat penyakit ginekologi niku Ibu seperti infertilisasi atau melakukan hubungan rutin sama 2 tahun niku Ibu tanpa alat kontrasepsi niku? Tidak, Bu. Infeksi mulut rahim niku Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Mioma? Tidak, Bu. Kanker kandungan Bu? Tidak, Bu. Pemerkosaan? Tidak, Bu. Ini saya akan menanyakan tentang riwayat operasi Ibu ya Bu ya. Penyakit yang pernah diderita. Kan gitu. Beda sih riwayat Iya. operasi. Apakah Ibu pernah operasi sebelumnya? Jujur aja. Apa tadi ngomong? Apakah Ibu sebelumnya punya riwayat operasi itu Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan penyakit atau gejala yang diderita oleh keluarga Ibu ini ataupun keluarga suami. Yang pertama nih, keturunan. Penyakit jantung Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Diabetes mellitus atau kencing manis Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Asma Ibu? Tidak, Bu. Hipertensi? Tidak, Bu. Epilepsi itu Ibu? Kejang? Tidak, Bu. Gangguan kejiwaan itu Ibu? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya apa Ibu dan suami sering kontak dengan penderita keluarga seperti HIV/AIDS itu Ibu? Tidak, Bu. Tidak. TBC itu Ibu? Tidak, Bu. Hepatitis Ibu? Tidak, Bu. Sebelumnya apakah dari keluarga Ibu ataupun keluarga suami mempunyai riwayat keturunan kembar gitu Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Selanjutnya saya akan
menanyakan tentang riwayat keluarga berencana ibu nih Bu nggih. Sebelumnya apakah ibu pernah menggunakan kabin sih Bu? Tidak Bu. Ya. Baik ibu, di sini saya akan menanyakan tentang istirahat dan tidur ibu. Untuk tidur malam itu ibu dari jam berapa sampai jam berapa nih ibu tidurnya? Untuk tidur malamnya dari jam 9 sampai jam 5 pagi nih Bu. Tidur siang berapa jam itu ibu? Sekitar 1 sampai 2 jam Bu. 2 jam. Untuk gangguan tidur itu apakah ada gangguan itu ibu? Kalau malam itu saya sering berasa ingin kencing aja Bu. Ibu ini di rumah bekerja ibu seperti nyapu nih ibu? Iya Bu. Untuk kegiatan lainnya bagaimana nih ibu? Tidak ada Bu. Baik ibu, untuk keramas ibu berapa kali itu bu? 2 hari sekali itu Bu. 2 hari sekali. Gosok gigi ibu berapa kali itu dalam sehari bu? 3 kali itu Bu. 3 kali. Untuk mandi ibu itu berapa kali itu ibu mandi bu dalam sehari? Kalau saya 3 kali Bu dalam sehari. 3 kali. Untuk ganti pakaiannya berapa kali itu sehari bu? Setiap saya mandi saya ganti pakaian Bu. Kalau basah itu diganti bu ya. Iya Bu. Mbak ibu di sini, saya akan menanyakan lebih dalam lagi bu terkait dengan perilaku seksual ibu. Untuk frekuensinya itu berapa kali ibu berhubungan sama seminggu nih ibu? Nggak tentu nih Bu, paling cuma sekali 2 kali gitu Bu. Kalau boleh saya tahu posisi yang bagaimana itu yang ibu gunakan pada saat berhubungan itu ibu? Saya yang dominan Bu. Bu, apa ada keluhan pada saat ibu mau berhubungan itu ibu? Saya mudah lelah nih Bu. Kehamilan ini direncanakan atau tidak nih ibu? Direncanakan Bu. Direncanakan. Apakah diterima atau tidak oleh keluarga nih ibu? Diterima Bu. Diterima. Apakah pada kehamilan ini ibu punya kekhawatiran terhadap kehamilan sekarang nih ibu? Saya sedikit khawatir nih Bu, karena ini adalah persalinan saya, kehamilan saya yang pertama, dan juga saya belum tahu kalau misalnya ada keluhan-keluhan itu, saya agak sedikit takut nih Bu. Jadi ibu khawatir nih bu dengan keadaan kehamilan ibu yang sekarang. Ini Bu. Lalu bagaimana nih respon keluarga terhadap kehamilan ibu? Apakah baik atau bagaimana ibu? Baik Bu. Baik. Apakah suami dan keluarga ibu mendukung tentang kehamilan ibu yang sekarang itu ibu? Mendukung itu Bu. Pengambilan keputusan dalam keluarga itu siapa yang ibu? Suami itu Bu. Untuk rencana persalinan nanti ibu mau di bidan ataupun di dokter itu atau di rumah sakit? Di bidan itu Bu. Bidan seperti. Apa ibu sudah mempersiapkan persalinannya ibu? Mempersiapkan baju, Belum Bu. Apa selama kehamilan ibu melakukan perilaku spiritual nih ibu seperti mandi dengan kembang nih ibu? Tidak ada nih Bu. Baik ibu, selanjutnya apakah ibu sudah mengetahui tanda-tanda bahaya persalinan? Belum itu Bu. Belum. Apakah ibu sudah mempersiapkan persalinannya?
Belum ada nih Bu. Teknik menghilangkan rasa nyeri Bu, sudah tahu bagaimana teknik menghilangkan rasa nyeri saat persalinan? Belum nih Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi keluhan Ibu yang Ibu rasakan saat ini. Yang pertama nih, perhatikan cara berkemih Ibu. Seperti saat Ibu pipis, usahakan untuk bersandar ke depan dengan menopang dengan bawah pada lutut nih Ibu. Dan yang kedua, pilih jenis minuman. Hindari minum Ibu untuk minum kopi, teh, atau yang bersoda, atau yang minuman yang berenergi gitu Ibu. Dan hindari makan coklat Bu, karena makanan tersebut atau minuman tersebut dapat mengakibatkan Ibu sering kencing juga Ibu, seperti itu. Yang ketiga, kurangi minum di waktu tertentu Ibu. Mungkin pas Ibu perlu menahan diri untuk tidak terlalu banyak minum nih Ibu, mending kurangi gitu. Yang keempat, usahakan jika Ibu bepergian, Ibu tahu tempat toilet tersebut di mana, sehingga pas Ibu merasa ingin berkemih, Ibu tidak panik untuk mencari toilet kamar kecil seperti itu. Yang kelima, lakukan senam itu Ibu, seperti jangan aja senam kayak berjalan-jalan kayak gitu Bu ya. Kurangi stres Ibu, jangan stres terus. Kalau Ibu stres itu nanti Ibu juga mengakibatkan sering berkemih nih Ibu. Lebih baik kalau Ibu stres Ibu mendengarkan musik, berjalan-jalan ke pantai seperti itu Ibu. Dan yang ketujuh, kenali tanda sering kencing yang tidak wajar nih Ibu. Perhatikan apakah saat Ibu kencing tidak merasakan sakit atau tidak adanya darah pada air kencing Ibu, seperti Ibu. Dan yang kedua, tanda-tanda bahaya persalinan itu Ibu. Yang pertama, tanda-tanda bahaya itu yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak Ibu terasa melas. Dan yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum Ibu melahirkan. Dan yang ketiga, tali pusat atau tangan atau kaki bayi tidak terlihat pada jalan lahir nih Ibu. Yang kelima, Ibu mengalami kejang gitu Ibu, kejang-kejang gitu. Yang keenam, air tutuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa melas nih Ibu. Dan yang ketujuh, air ketuban keruh dan berbau nih Ibu, itu tanda-tanda bahaya persalinan. Yang kedelapan, setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari si bayi itu tidak keluar nih Ibu. Yang kesembilan, gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat nih Ibu. Jadi jika Ibu mengalami tanda-tanda bahaya seperti itu, segera dibawa ke bidan ataupun dokter nih Ibu. Dan yang ke-10 keluar darah banyak ketika bayi lahir nih Ibu. Ibu, di sini selanjutnya saya akan memberitahu tentang tanda-tanda persalinan, di mana akan terjadinya kontraksi. Di mana ciri-ciri dari kontraksi ini, yang pertama, pinggang Ibu terasa sakit yang menjalar ke depan. Sikatnya teratur, interval makin pendek dan kekuatannya makin besar. Yang ketiga, mempunyai pengaruh terhadap perubahan fisik. Yang keempat, makin beraktivitas, jalan-jalan, kekuatan makin bertambah. Pengeluaran lendir dan darah. Selanjutnya ada perubahan fisik. Dengan kontraksi persalinan terjadi perubahan pada fisik yang menimbulkan yang pertama, pendataran dan pembukaan. Yang kedua, pembukaan menyebabkan sumbatan lendir yang terdapat pada kanalis vertikalis lepas dan bercampur darah. Yang ketiga, pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah. Pengeluaran cairan itu ketuban Ibu pecah Ibu,
itu pun akan menjadi tanda-tanda persalinan itu ibu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja persiapan ketika ibu persalinan nanti. Yang pertama, beberapa potong baju bayi baru lahir seperti sarung tangan, kaos kaki itu ibu, dan baju-baju si bayi tersebut. Yang kedua, popok bayi itu ibu. Yang ketiga, minyak telon ataupun sisal. Habis itu kain bodong dan selimut bayi itu bu nggih. Yang kelima, botol susu itu bu yang berukuran kecil itu, tidak usah yang besar ya bu nggih. Yang keenam, susu bayi, dan yang ketujuh tas bayi. Selanjutnya ini saya akan karena ibu tadi tidak tahu tentang bagaimana cara sederhana mengatasi nyeri saat persalinan, saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri cara sederhana itu untuk mengatasi nyeri persalinan itu ibu nggih. Yang pertama, jika ibu merasa nyeri, taruhlah botol berisi air hangat itu ibu yang dibungkus dengan handuk ke bagian tubuh yang terasa nyeri. Dan yang kedua, memijat bagian tubuh yang sakit. Dan yang ketiga, berendam dalam bak berisi air hangat. Dan yang keempat, melakukan teknik relaksasi. Relaksasi seperti menarik nafas dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menggunakan aromaterapi itu ibu. Dan selanjutnya mintalah suami untuk menemani ibu, atau suami atau orang tua, saudara atau teman bu nggih. Yang selanjutnya, duduk di tempat tidur dengan tumpukan bantal menyanggah punggung. Yang selanjutnya, berjalan setiap kali ibu merasa kontraksi. Yang terakhir, jangan lupa ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, yang berenergi, karena proses persalinan bisa memakan waktu hingga berjam-jam ibu. Baik ibu, sekian penjelasan dari saya. Jika ibu kurang mengerti, boleh ditanyakan sekarang itu ibu. Tidak ibu, saya tidak mengerti dengan ibu yang ibu jelaskan. Dan berarti ibu sudah mampu melakukan seperti tanda-tanda persalinan itu bu nggih. Makasih bu nggih.